Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan saya di channel Dapur Mbak En. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, sebelum jemput kakak order pulang sekolah, saya mampir dulu mau belanja buat stok di kulkas ya teman-teman. Sekalian saya mau belanja buat persiapan jualan di rumah. Oh ya, saya tuh di rumah juga jualan teman-teman. Nah teman-teman, habis pulang dari pasar tadi saya lanjut pergi ke makam ibu saya ya teman-teman, sama kakak saya. Habis kantor catering teman-teman, lanjut ke makam orang tua karena ibu saya sudah meninggal ya teman-teman. Oh ya, inilah saya lagi bersihkan rumput-rumputnya. Maaf teman-teman, tadi di pasar saya nggak bisa banyak bikin video karena ngeblank ya teman-teman. Saya tuh sering lupa belanjaan saya teman-teman, jadi udah nggak sempat lagi video macam-macam. Intinya saya habis belanja terus lanjut antar cateringan kakak saya, lanjut lagi saya sama kakak saya berdua ke makam ibu saya ya teman-teman. Nah ini makam ibu saya teman-teman. Ibu saya meninggal tahun 2020 ya teman-teman. Nah jadi ibu saya wafat udah 3 tahun ya teman-teman. Ini saya sama kakak saya tadi nggak direncanakan mau ke makam ibu saya, karena kami habis antar catering tadi teman-teman. Terus lewat makam ibu saya kebetulan, lalu kami mampir aja teman-teman. Alhamdulillah makam ibu saya masih bisa kita datangin ya teman-teman, karena masih dekat aja di pemakaman umum dekat rumah. Nah jadi kami nggak sempat bawakan bunga kembang gitu teman-teman, nggak sempat beli di pasar karena kami juga ada. Nah pandannya tinggi sampai. Nah teman-teman, alhamdulillah saya sudah sampai rumah. Sekarang saya mau buat sambal buat cireng saya ya teman-teman. Kebetulan saya itu buka GrabFood di rumah teman-teman, cemilan-cemilan gitu. Nah ini tanpa basa-basi saya kasih resep cireng crispy jualan saya ya teman-teman. Nah di sini saya memakai bawang putih bubuk, daun bawang, garam, kaldu bubuk dan juga merica ya teman-teman. Di sini saya menggunakan tepung tapioka cap ini teman-teman. Nah nih teman-teman bisa lihat di sini beratnya 500 gram ya teman-teman, atau setengah kilo tepung. Nah teman, langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini 500 gram tepung tapioka tadi saya masukkan ke wadah ya teman-teman. Lalu saya kasih 1 bungkus bawang putih bubuk, boleh bawang putih yang diulek juga nggak apa-apa. Kaldu bubuk, merica dan garam kita masukkan ya teman-teman, kita aduk rata ke dalam tepungnya. Saya gunakan garamnya itu sekitar 2 sendok teh dan 1 sendok teh kaldu bubuk teman-teman. Nah ini setelah tercampur rata tadi tepung sama bumbunya, lalu saya tuangkan air panas yang mendidih ya teman-teman. Airnya harus mendidih, tidak boleh air dingin ya teman-teman. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Saya memakai 1 cangkir penuh ini, cangkir yang besar ya teman-teman. Nah ini kita ulenin. Nah ini setelah diulenin saya masukkan daun bawang ya teman-teman. Daun bawang yang sudah saya iris-iris tipis tadi teman-teman, saya masukkan semuanya. Saya pakai 2 batang ya teman-teman. Nah ini terus kita aduk rata aja seperti ini kan. Nggak perlu pakai tangan, harus diumek-umek gitu ya teman-teman, karena kita bikin yang crispy itu bagus seperti ini. Nah jika sudah selesai, lalu kita bentuk, nggak perlu dibundar-bundarin terus
gimanain gitu ya teman-teman, cukup seperti ini aja. Nah, kita ambil sedikit, lalu kita tekan-tekan, terus kita kasih tepung yang kering ya teman-teman. Nah, seperti ini aja teman-teman, nggak perlu dibundarin terus di umek-umek gitu. Nggak perlu teman-teman, cukup seperti ini aja teman-teman. Nah, ntar jadinya bagus, dia crispy luarnya tapi di dalamnya lembut banget teman-teman. Nah, ini semuanya udah saya bentuk seperti ini kira-kira ya teman-teman. Saya kasih tepung yang kering lagi luarnya. Ini dapat sekitar 40 ya teman-teman. Nah, karena ini buat jualan, biasanya saya taruh di tempat seperti ini teman-teman. Nah, terus saya masukkan kulkas. Ini tahan sampai berbulan-bulan ya teman-teman, asal penyimpanannya benar. Nah, ini saya sambil goreng cirengnya, biar teman-teman semua tahu seperti apa hasilnya ya teman-teman. Nah, ini dijamin takarannya udah pas ya teman-teman, karena nanti juga kita makannya pakai sambal yang saya bikin tadi teman-teman. Nah, di rumah ini saya punya usaha kecil-kecilan ya teman-teman. Saya buka usaha di GrabFood gitu. Nah, ini sambil jualan saya teman-teman. Menunya banyak ya teman-teman, ada empek-empek dan lain-lain. Alhamdulillah udah jadi cirengnya guys. Nah, sekarang kakak Orel mau review makan cirengnya. Cireng crispy, ayo kakak Orel dimakan. Baca doa dulu sebelum makan. Nah, dicobain dulu. Coba dibuka gini kakak Orel. Ya, dibuka. Nah, tuh kelihatannya dalamnya crispy ya teman-teman. Nah, crispy di luarnya. Nah, molor di dalamnya itu teman-teman. Terasa panas ya masih ya. Kayak apa rasa cirengnya? Hah? Enak. Enak. Nggak keras kan? Enggak. Crispy. Crispy ya. Nih, mau pakai sambal. Nih, saya juga pengen cobain ya teman-teman. Nah, ini juga saya cobain ya teman-teman. Jadi cireng yang bagus itu seperti ini teman-teman. Crispy di luar, lembut di dalam. Nah, ini ntar jika banyak yang like dan komen, ntar saya kasih resep sambalnya ya teman-teman. Karena saya tidak buat sambal rujak, tapi sambal seperti ini. Nah, sampai di sini dulu video saya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Ditunggu ya resep-resep dapur Mbak En berikutnya. Nah, ini saya siang hari sama si abang anak saya. Ini pengen goreng juga teman-teman sambil nyemil-nyemil. Nah, ini juga ada tahu isi ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.